Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh akhussu bidzikri hadir malam ini Kiai Toha Abdul Malik, beliaunya Ahmad Abdul Malik juga. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya juga pernah ketemu beliau. Sambes Abdul Malik, Ki Gula Abdul Malik ya. Saudara Zamroni, Faiz Zamroni selaku Ketua APUH Asosiasi Pelayan Umroh dan Haji. Barangkali harus ada aplaus ya, tepuk tangan untuk Ahmad Zamroni. Ada Ibunda Zainab juga selaku Ketua Muslimat NU di Makkah. Luar biasa. Dan sesepuh keluarga Madura di Mekah yang baru saja telah memberikan kata sambutan, yang saya muliakan pula Al-Banjari. Saya baru sekarang ini tahu kalau di sini juga ada Al-Banjari. Tepuk tangan juga untuk Al-Banjari. Dan sahabat saya, akhina bahbufillah walillah, Kiai Haji Musli Adnan selaku Ra'isul Ma'had Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah dari Pamekasan, Kiai viral yang ada di Indonesia dan selalu menjadi musuh saya dunia akhirat ini. Mudah-mudahan sama-sama dimasukkan surganya Allah, amin ya robbal. Ada putranya tadi luar biasa, Kiai Sa'datul Darain Gus AA beliau, dan juga tidak mengurangi keviralan beliau abahnya. Kemarin-kemarinnya ada undangan juga ke Papua, tepatnya di kota Buton. Ki Musli Adnan juga nggak bisa, akhirnya dilimpahkan ke saya juga nggak bisa. Yang berani insya Allah ke Papua itu hanya Gus AA. Tapi beliau juga luar biasa ya. Bersama Ibu Nyai tentunya, alhamdulillah Ibu Nyai Ki Musli Adnan hadir, Ibu Nyai Gus AA juga hadir, dan istri saya juga hadir. Alhamdulillah hari ini lengkap kayaknya hadir. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa di dunia kita dipertemukan, di surga kelak mudah-mudahan sama-sama dibersamakan. Tidak ada kata yang cukup indah untuk malam ini kecuali syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada satu ayat yang tadi telah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini adalah akhlak, ta'adduban, tata cara bagaimana kita hidup.
Salah satu di antaranya Rabbana ufir lana, kita sebagai manusia ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Rabbana ufir lana, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ufir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Artinya apa? Manusia ini berjalan mesti salah. Tidak ada manusia yang bersih, yang nggak ada salah, nggak ada, kecuali satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyutahhirukum tathira. Kanjeng Nabi sesuatu. Tapi kalau kita manusia, kiai pun itu nggak ada jaminan bersih dari dosa. Saya sering bilang, saya tahu tulisan ke muslim di gula. Saya tahu tulisan gula mungkin ke muslim. Artinya ada saja dosa dalam kehidupan ini. Tak ada orang yang bersih dari dosa dan ada. Karena memang manusia menciptakan tiga makhluk yang berbeda. Ada makhluk yang selalu benar dalam hidupnya, tidak pernah punya salah. Itu malaikat, la ya'suna ma amarallahu bihi. Malaikat memang tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang men-setting begitu. Manusia, malaikat memang tidak pernah punya dosa. Kenapa? Settingan Allah memang begitu. Contoh, kalau malaikat itu tidak punya ayah dan ibu, ia tadi salah ke Pak Embun, jadi tadi. Malaikat tidak punya mertua, ada kabar kira-kira? Malaikat Jibril lah bagalan ngering juga. Saya kira guru ke nyuates malaikat Jibril kan. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat memang tidak pernah punya ayah dan ibu. Tercipta dari nur cahaya, jadilah malaikat. Tidak pernah mertua. Ya tadi salah ke mertua, jadi. Kalau kita manusia, siapa yang nggak pernah punya salah? Wong kebanyakan manusia itu sopan pada mertuanya saat lamaran saja. Kalau saat lamaran, masya Allah, kopi yang udah bagus masih disetrika. Tapi nggak cocok perahu masih lagi ada. Disuruh makan kalau masih baru lamaran, hanya memainkan 3 jari. 3 jari, sedikit cara makannya. Sampai mertuanya bilang, tuh. Masuk umi pengakan, maaf ayah, kebiasaan dalam hidup. Jangan akhirnya corong jarpak melorot disuruh minum, udah banyak variasi minuman, ada teh, ada susu, ada jus apel, lengkap itu dengan minuman air kelapa, ada juga air aqua, 7 variasi minuman, gak diminum-minum. Sampai mertuanya bilang, soim nak, puasa dah. Apa jawaban menantu? Tidak ayah. Ya kalau nggak puasa minum nak, kelihatan itu ibunya kasihan dari tadi. Lihat-lihat kamu, hanya menuangkan air aqua sedikit, nggak sampai 1 gelas. Di hadapan mertua, doa dinyaringkan. Action di hadapan mertua. Air sedikit, itu doanya apa? Kalau di Indonesia, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Minum air itu ila hadratin Nabi Mustafa. Khususun ila abaina. Bawa di setengah jam. Sampai tetangganya bilang, hebat masjid nikmat tuh. Jaga minum aing la ilaha hadratin Nabi Mustafa. Jadi mendeki surah ngakan tahlil mantan baik. Allahumma Muhammad. Ini kejadian Bapak. Kalau manusia pasti pernah punya salah. Kenapa harus punya salah? Terlalu banyak tanggung jawab lagi. Kalau manusia. Kalau malaikat kan tanggung jawabnya nggak banyak. Malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu kepada orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi nabi atau rasul. Malaikat Malik hanya bisa menjaga neraka. Surga juga ada Ridwan gitu. Jadi ya tok saya tahu malaikat Malik, neraka mulai boleh dapat. Makanya hati-hati dengan yang bernama Malik ini. Karena memang jagaannya ketat ini luar biasa. Malaikat Atid, Raqib gitu lah ya, hanya menjaga itu. Tapi kalau manusia tanggung jawabnya luar biasa Bapak. Kawin, dia punya istri, tanggung jawab pada istrinya. Punya anak, tanggung jawab pada anaknya. Tanggung jawab kepada tetangga, bagaimana hubungan kita kepada masyarakat sekitar. Bagaimana kepada guru, akhlak kita kepada mertua. Punya dulu tanggung jawab. Sehingga kecenderungannya manusia itu memang makhluk yang pasti punya salah. Alfa, kealpaan dan kenistaan gitu manusia itu. Tapi pada makhluk sebenarnya melolok malaikat. Pada makhluk sesalah melolok dosa melolok setan.
Manusia tengah-tengah. Tengah-tengah malaikat tadi. Tengah-tengah nyung sebentar ke setan sekali. Fanare ke Masjid Nabawi. Fanare ke Masjidil Haram. Ada dengan malaikat dah. Pada saat yang berbeda, dugem belum kena itu. Tinggi, tanda berhenti tengah. Artinya apa? Karena manusia itu pasti pernah punya salah. Maka dalam konsep ajaran agama, manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah punya salah. Gak ada itu. Jadi manusia yang baik ketika mereka punya kesalahan, sadar atas kesalahannya dan mau bertaubat kembali kepada jalan Allah. Ini loh yang bagus manusia. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'annya itu kan apa ya? Ketika mereka punya kesalahan, mereka sadar atas kesalahannya. Lalu kemudian dia kembali kepada jalan Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika mereka berbuat zalim kepada dirinya, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ini kan zalim ini. Diberi mata, tak ada ngaji Quran, ini zalim ini. Diberi mulut, nggak mau baca sholawat, ini kezaliman. Diberi cetak, tak ingin sujud ke pangeran, kezaliman. Karena semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita kelak akan dipertanyakan oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin. Diberi bibir, berapa banyak sih Anda membaca sholawat? Berapa banyak sih zikir yang telah kau ucapkan setiap hari itu? Maka kalau kita punya mulut, hati-hati jangan banyak ghibah, membicarakan kejelekan orang lain atau fitnah. Ini bahaya ini. Dalam sebuah hadis saya temukan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah itu lebih buruk, asyaddu minal qatli, dari pembunuhan. Tapi ada juga ghibah yang lebih bahaya. Al-ghibatu, satu ghibah itu dosanya ada. Yang saya temukan juga hadis Al-Kamakul itu lebih dari 30 kali berzina, membicarakan kejelekan orang lain. Ini bahaya ya. Oleh karena itu manusia yang paling bagus adalah manusia yang selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Rabbana ufir lana, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ighfir lana, berilah kami ampunan ya Allah. Setiap harinya kita istighfar. Kanjeng Nabi boy, yang nyata-nyata beliau tidak berdosa dalam hidupnya, minimalnya 70 kali istighfar. Ada yang juga menyatakan 100 kali istighfar, benar. Gula bendian si nyata-nyata banyak tuh saya pasti istighfar sekali. Kesombongan yang ada, tak boleh. Rabbana ufir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, termasuk juga kepada ayah-ayah kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Makanya alhamdulillah sekarang ini memperingati 1 tahun wafatnya almarhumah Hajjah Surya. Jadi walaupun beliau itu wafat, kita peringati. Ingat berarti birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Ayo kita perbaik kepada orang tua kita, tidak hanya pada saat hidup, meninggal sekalipun kita tetap punya kewajiban berbuat baik, minimalnya walaupun dengan cara memperbanyak sedekah, membacakan tahlil, membacakan ayat-ayat Quran yang pahalanya disedekahkan kepada mereka yang meninggal. Ini pun bentuk kebaikan anak kepada orang tua yang telah meninggal. Mudah-mudahan kegiatan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusere dari sebuah orang berpengilan, gitu loh. Jadi ada malaikat, ada setan, ada manusia. Manusia yang bagus ya seperti ini, selalu meminta ampunan, Rabbana ufir lana. Kenapa Kiai? Karena tidak ada memang manusia yang tidak pernah berdosa itu. Coba kalau kita pikir Bapak, kalau kita pikir mata dia itu sudah manusia. Wong kalau kita misalnya berpikir tentang kepala yang ada pada kita saja, di dalamnya itu ada memori, ada kecerdasan yang bisa melebihi dengan makhluk yang lain. Karena manusia itu cerdas, maka dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardi, untuk mengatur alam. Memori yang dicipta oleh Allah, kalau kita beli itu berapa? Saya pikir-pikir memori card HP yang kita beli itu, yang ratusan giga, itu bisa ratusan ribu memori card HP. Kalau itu diisi setiap hari dengan video-video, foto-foto, atau diisi dengan rekaman-rekaman data setiap hari, itu 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Lemut HP-nya, cekak lah biasa. Lah otak kita yang diberikan oleh Allah ada memori juga.
3 tahun yang lalu Zamroni, ya Faiz, saya masih ingat itu, bukan di sini, di hotel yang berbeda, Apo, udah gembero gula, gitu. Saya tidak gembero boleh, saya tidak tahu ada perubahan apa ini, tidak paham. Maksud saya, memori saya masih ingat itu. Dan kalau saya lihat Zamroni hari ini, Faiz ini semakin lemu, semakin gemuk daripada yang dulu. Jadi ada minal akabir sekarang, jadi orang-orang besar. Jadi ingatan saya itu masih ada di masa yang lalu. Lah memori ini yang diciptakan Allah, kalau kita beli berapa kepada Allah? Mohon maaf. Jadi kalau memori card HP saja sekian, maka memori otak kita itu berapa? Kita kalau mau beli mata, sampai sekarang nggak ada yang bisa menciptakan kurnia mata. Sehebat apapun hari ini, sekuat apapun kecerdasan manusia, zaman milenial sekarang, zaman teknologi canggih hari ini. Tapi coba Anda lihat, ketika mata ini pecah, ini kornea mata ini pecah, nggak ada lagi dokter yang bisa menciptakan kornea mata. Hanya Allah yang kuasa menciptakan mata. Kacamata saja berapa ribu kacamata. Kalau kacamata min berapa juta dengan gagang kacamatanya. Itu kacanya tuh, mun melematan berapa kau? Mun kacanya jutaan, mun melematan berapa? Sayangnya kita tidak terlalu banyak berpikir. Kita enggak sedang membaca Quran, senang lihat perempuan yang cantik itu kan. Lari ya. Sedang berapa dosa kita setiap hari. Lalu mulut kita, hitamnya bibir ini, coklatnya bibir ini, apa karena pernah banyak baca sholawat, atau karena istighfar, atau rokok itu tidak baca keruh benar ya hidup benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangan kita ini untuk apa? Kaki kita ini untuk apa? Ruh kita yang kita punya untuk apa? Maaf Bapak, nyaha bener-bener benbian nih kak ruh kita ini. Gula benbian asal bu, makanya kalau kita hitung dengan duniawi, harga berapa? Maaf Pak, saya itu punya Vintolin. Aduh, mana Vintolin? Lah, Vintolin saya ini untuk sesak nafas. Maaf. Ini kalau di Indonesia, ini 180.000. Kalau saya sudah kadung sesak nafas, itu cuma saya disedot gitu. Ini bisa 2 hari habis 180. Jadi mau sebulan bulan klinika, mau 10 hari kan 1.800.000. Hampir 5 juta saya setiap bulan beli ini. Jadi bagi mereka yang sehat tanpa Vintolin, berarti Anda bersyukurlah kepada Allah. Berarti 5 juta untuk kepentingan Anda bersyukur kepada Allah. Mangga guleri barin basake. Sesak nafas tidak bisa lagi dengan Vintolin. Langsung ke dokter apa? Ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Dan saya harus operasi jantung dan pasang ring. Wah, itu lagi. Pasang ring satu, itu kalau di Indonesia itu 80 juta. Wah, geledukan pasang ring. Itu 109 juta. Tindakan darurat, digawat darurat dengan dokternya. Telare itu 240 juta. Telare, kemet lain gonjangan enggak sekali. Kemusle. Itu juga sebelum itu sudah operasi juga, bukan jantung tapi di sini jadi operasi usus buntu. Pada saat beliau banyak undangan pas sakit, semua susah orang. Ya Allah, gimana ya? Kami ngundang kiai itu 3 tahun 4 tahun sebelumnya. Pada saat pelaksanaannya beliau ditakdir sakit oleh Allah, nangis mereka kiri. Langsung saat saya hadir ke rumah sakit itu saya katakan sama Kiai Muslim, jaga nih serore punya unjungan. Kok sakit jaga. Ada orang kok suruh makilan, yang bisa mewakili Kiai Muslim hanya saya yang paling tidak setara kata, bisa. Kok beda unjangan dia? Ya Gus AA, ada Gus AA juga banyak undangan. Tuli yang jaga kayak masakit. Ternyata saat yang berbeda, saya yang juga sakit. Sakit jantung kok. Kiai Muslim sih datang ada, boh, main nggak sih buat mati kada di jalan bola aja sih. Jadi sakit itu biasa, at-rodil basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi manusia pasti sakit. Jadi bagi gula penyebab jantung, saya tenang saja sama istri, saya bilang, tak usah susah dia. Jadi kematian itu sudah pasti. Jadi kalau saya itu pakai ring, itu peringatan dari Allah. Jadi harus hati-hati dengan jantung. Jadi yang meninggal sebelum saya, itu nggak pasang ring.
Jadi si Timothy kata si cedek ring terus dari sekali bapak. Jadi kalau yang ada ring itu masih hati-hati. Nah, makanya kemudian urusan kematian adalah urusan Allah. Lah oleh karena itu, kematian itu sesuatu yang pasti, Bapak. Jadi kalau hari ini ada 1000 hari, kita ini hanya menunggu sebenarnya, menunggu giliran. Tidak ada yang selamat dari kematian, tidak ada yang kebal dari kematian. Pasti kematian itu akan datang, bukan karena penyakit. Di Indonesia kemarin ada virus corona, mendunia. Pada saat ada virus corona, nggak ada lagi pengajian di Indonesia. Pertemuan kayak gini tidak boleh. Ada yang namanya social distancing, jaga jarak per orang 1 meter. Saya tanya sama petugas COVID, kenapa harus 1 meter? Penularannya lewat udara Kiai. Lagi itu yang saya tanya Pak. Gitu. Mending 1 meter. Mau lewat udara, sekilo nyap-nyap kayak lo goreng. Masa cuma di jarak 1 meter gitu? Pakai masker saat itu semua. Mulut ditutup, hidung ditutup, sementara telinga tetap dibuka. Ini kan peluang bagi penyakit. Virus masuk dari kopeng, kan nunggep kalau ngelong berlok. Jadi jangan diakali lah kalau penyakit itu. Mestinya yang benar, kalau misalnya memang harus ditutup, ya jangan pakai masker, pakai helm yang betul. Jadi mesti nak helman kapior. Itu totop ben goben. Mandi helman, ngumpul dengan istri sama-sama pakai helm. Mestinya kan begitu. Tapi nyatanya kan tidak. Walaupun kita tidak pakai masker, tidak ada virus, Masya Allah, kematian tetap menyusul kita, Pak. Kenapa? Karena kematian dengan penyakit adalah hal yang berbeda. Kalau penyakit pasti ada obatnya, tapi kalau kematian itu pasti tidak akan lagi ada obatnya. Kematian adalah ajal. Kematian adalah batas kontrak kehidupan manusia. Kalau sudah sampai pada kontrak kehidupannya selesai, tahu saya sakit, beres mati. Ini Pak, salah mati ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kalau kita ngumpul-ngumpul kayak gini, ayolah saling-saling berpikir gitu. Kapan kita mati itu juga harus dipikirkan. Ini karena si Odi kemelon, karena ada kopi di depan, ada jus gitu. Jadi mati. Beniwan kopi. Artinya apa? Makanya menangislah pada saat kita menunggu ya Allah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan minum kopi, minum jus. Kenapa? Kematian akan menyusul kita. Kapan mati nggak ada yang tahu. Cuma kalau saya lihat di keterangan kitab-kitab itu, kata Nabi, tanda-tandanya. Jadi perkiraan umur umatku itu baina sittin wasab'in. Kisarannya antara 60 dengan 70 tahun. Saya lahir 1971. Berarti 2025 gue lupa second 4. Parah lah second 5. Kalau misalnya benar apa yang disabdakan oleh Nabi, pas kemalik umur segitu, berarti sisa kontrak kehidupan saya tinggal 5 tahun lagi. Tahun depan kerempak, tahun depan tinggal 3. Lah hati-hati. Biajak nggak bisa gula melolo, masih bersituan biar bergula. Abdi ini sakit sangat tahun depan. Oleh karena kematian itu pasti, makanya saling asah, saling asuh, saling asih. Jotokaran, terutama dengan istri. Saya sering bilang sama istri, enggak, tinggi gini melolo gula. Selamatnya kerasi nangis sedikit. Betul nggak? Jangan cuma ada dulu. Ini peringatan sama kita. Jangan selalu bertengkar. Saling sayang, saling asah, saling asuh. Kenapa? Kematian akan memisahkan kita. Sebenarnya ada banyak bayangan bagaimana kemudian kita mati sambil tersenyum, bagaimana kita keluarga kita ridho, dan kita adalah sesuatu yang sangat disayang. Dan semua keluarga bilang, saya rela sampai tidak punya dosa apa-apa ayah, sampai tidak punya dosa apa-apa ayah, ibu atau siapa gitu. Kenapa? Karena kebaikan kita kepada orang lain. Oleh karena itu pada saat kita masih hidup, ayo pikirkan Bapak. Kalau misalnya kita punya ancar-ancar gitu kayak saya sudah 54, 55, tinggal 5 tahun lagi, paling tidak kan ada produk, ada action gitu untuk memperbanyak kebaikan. Kan banyak kebagusan nih. Kan gue sebut ke Mekah nggak nikah. Jadi saya memang anggarkan keuangan, anggarkan dengan istri untuk ke Mekah. Kenapa?
Karena ini untuk memperbanyak amal lah. Maka berbahagialah orang yang bekerja di Mekah. Nabi Dina, dia kan kemaan ke Mekah. Naksi baik pada kalau tinggal. Walaupun dekat, tak tentu sukut ke masjid. Betul-betul ke masjid. Ini yang jauh saja bisa hadir kok dari Indonesia itu. Hadir ke sini. Ada banyak setan tautan loh. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan pahala yang ada di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah itu. Satu kali sholat kan pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat. Apa aja gini di masjid coba pikir. Di Indonesia nggak ada tempat yang kayak gitu, itu nggak ada. Paling banyak sholat berjamaah cuma berapa? 27 pahalanya. Tapi kalau di sini di Masjidil Haram sekali sholat sama dengan melakukan sholat 100.000 kali. Gini yang dikejar, iktikafnya di situ, ngaji Qur'annya sama, sekali kita hatamkan Al-Qur'an sama, pahalanya berlipat-lipat di sini. Maka berbahagialah orang-orang yang ada di mana ini? Faiz, ini kaki atau apa ini? Kudai. Kok tak tahu jadi nak coba ke mau tak tahu. Sepentinglah doa dan bagi muslim Allah. Kepada kedemu sehat jalan. Jalan bagi muslim. Dan ini setelah dari Makkah hanya pulang satu malam Ki Muslim, hall dari sesepuhnya Ki Muslim, besoknya berangkat lagi ke Pontianak, ke Kalimantan. Kerjanya cuma dakwah ke barat ke timur, ngurus santrinya Ki Muslim. Luar biasa beliau. Masih menggratiskan santrinya yang 2.500 orang itu. Sebelum ada, luar biasa dia menggratiskan santri-santri digratis dengan ibunya ini tentunya. Malam-malam dia sudah bangun untuk nanak nasi untuk santri makan pagi, siang juga bangun untuk makan di sore hari. Sampai-sampai ke Muslim bilang, kok makannya santri? Bukan kada mau lain pun sangat. Begini. Perjuangan itu bukan hanya di situ saja. Kok makanin bini pada buat santri sesaibu. Perjuangan luar biasa juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perjuangan untuk menuju surga itu banyak. Ada orang yang ahli di bidangnya. Kiai Gula ini kan seneng morok. Jadi perjuangannya Ki Hasan Abdul Wahab ini morok. Morok kalau ingat jebot, nggak ada ngantuknya karena kesenangan beliau di morok. Ada juga ada kiai yang senang wirid. Ada Ki Muiz, ada Kiai Al-Qadiri, Ki Muzaki Jember. Itu kalau sudah kadang wirid lupa waktu. Tapi Ki Muzaki mau nggak kita gula. Mungkin mati perjanji ulun jangan. Cuma mungkin nemen dari banyak gua kontrol anda pelengan. Tapi kalau wirid dia bisa. Artinya apa? Ada bidangnya kiai-kiai itu. Bodoh sesuatu munculkan melulu. Sampai tegur mobilnya itu nggak ada harum parfum. Bu kocor, bu terlama aja mati. Dari Madura bu petes apa. Jadi mobilnya itu sampai segitunya. Jadi perjuangannya beda-beda. Makanya Bapak, Ibu, caranya bagaimana? Ini terakhir dari pidato saya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Caranya, orang yang paling bagus dalam hidupnya, ketika mereka sadar atas kesalahannya, dia mau bertaubat kembali kepada jalan Allah. Saya baca di kitab Jami' Karomatil Aulia. Paling bagus, paling jeleknya makhluk itu dalam hidup ulat. Paling jubek nasib hidup itu ulat. Ulat itu walaupun tidak punya salah apa-apa, hanya sekedar bersandar atau istirahat di terasnya orang, di ampernya orang itu dibuang, itu di apa ya? Sapuin betul. Pas nemu olah nengi teras, sapuin buang. Padahal olah ngampung istirahat. Kenapa? Manusia itu begitu jijiknya melihat ulat. Tuh, dibuang. Entar ke bereng. Hebat coba. Seminggu tak yang ke bereng di akhir kenapa? Lenget nggak bersekolah. Entar ke bereng. Olah entar ke bayi, saben bayi. Olah entar ke jari ke lengan kerwa. Gundul lu jadi itu. Oh, dia. Pokoknya olah entar ada tempat. Mau ke rumah orang diusir. Mau hinggap di tubuh orang diusir. Ke bayi juga diusir. Ulat itu. Wong buang ulat. Akhirnya ulat itu saya baca di kitab itu, suatu saat dia mengadakan rapat persatuan ulat-ulat yang kurang bagus nasibnya. Jadi ada asosiasi juga ya, di antara ulat-ulat itu. Olah dia apa bolong, dalam abek dia.
Karena ulat ini yang kemudian menangis, lari dari kehidupan manusia. Tak entar ke teras, tak entar ke bungon orang, hinggap di manusia juga bahaya, dimatikan dengan orang, dibunuh. Akhirnya dia pergi ke ladang-ladang, pergi ke sawah-sawah. Apa dia selamat? Tak selamat, Pak. Hidup di dahan-dahan, di daun-daun. Semprot bendeng tani pakai semprotan pestisida untuk mematikan ulat itu. Nangis pola nih, keker di undang kapi. Kada emak abah di odi. Ke rumah orang sudah kita diusir, ke ladang-ladang juga kita diusir. Kada emak abah deh. Ayo kan Nabi Sulaiman. Bukan orang ribuan ulat itu ntar Nabi Sulaiman, salah satu nabi yang mengerti bicara binatang. Syakautu, saya mengadu kepadamu Sulaiman. Mabak juga dulu badan kau lah Nabi. Abdi ntar ke teras orang dibuang, ntar ke pereng juga saya juga buang, ntar ke manusia saya juga mau dibunuh. Kami sudah lari dari kebanyakan orang, ntar ke bawah sabar gagal dekat. Ki semprot hatinya pade. Oh dia nggak mati. Ayolah amat soleh ya Nabi Sulaiman. Perbuatan soleh apa? Perbuatan baik apa yang harus kami lakukan? Yang penting sampaikan kepada Allah. Akan aku lakukan. Yang penting kami ada perubahan nasib dalam kehidupan ini. Nangis berlasanya benar. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, bah tak gampang membawa nasib dari olah waktu tizimulja. Ada dua hal yang harus kamu lakukan ulat. Kenapa anjing itu lakuin Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Berpuasalah dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapi orang mau mulia apa saja. Si nomor dua, perbanyak zikir kepada Allah. Ulat yang percaya dengan apa yang didawuhkan Sulaiman pulang langsung dia berzikir. Entar ke undang boleh dekat yang dalam nafas dan zikir dirinya benar itu akal bu olah Allah, 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 Allah. Apa sahabat akan sekali olah? Sepuluh hari jadi kepompong ulat. Kepompong itu siapa? Ulat. Mak bisa jadi tenuker kepompong ulat yang melakukan riyadhah. Ulat yang melakukan pertapaan, ulat yang melakukan istiqomah, berzikir kepada Allah. Kalau kata ilmu alamnya, kepompong itu kan metamorfose, proses perubahannya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, olah sedetik kepompong adalah ulat yang melakukan pertapaan. 10 hari kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu olah, mak bisa jadi geber ulat yang melakukan riyadhah, tazkiyatun nafsi, pembersihan diri. Pada digeber, berubah nasib ulat. Mungkin jadi olah entar ke teras, esapue dibuang, tapi ketika jadi kupu-kupu, jangankan di teras, masuk ke rumah orang, tidak satupun orang yang mengusir kupu-kupu. Kenapa? Karena mindset orang berubah. Kalau kupu-kupu datang, biasanya akan banyak tamu dan keluarga yang akan datang di tempat ini. Mindset perubahan itu harus lewat dari riyadhah dengan tazkiyatun nafsi. Olah, Pak, olah, menggeger ke bayi saben, tapi ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, berubah nasibnya. Mungkin jadi olah saben, mun jadi keper kupu-kupu, namanya bayi nangis, mun ngabas keper, berubah dia. Dia akan senyum melihat kupu-kupu dengan warna-warninya yang luar biasa. Sing keper nangis boleh, Pak. Nangis, dia bilang kepada orang tuanya kejar kupu-kupu. Ketika kupu-kupu dikejar dan bayi melihat, dia senang melihat kupu-kupu. Apa kata kupu-kupu saat itu? Kalau dulu kau membenci aku, tapi sekarang kau membutuhkan kehadiranku. Nah, bola lah. Neng nak dia banyak seperti olah, diberi bola. Perbanyak puasa. Perbanyak niat berzikir ke Masjidil Haram. Percayalah, Anda keluar dari sini akan jadi kupu-kupu yang bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat lain, dan Anda bisa membahagiakan orang lain sebagai syarat untuk kita bisa masuk surganya Allah. Pasawah. Saya kira itu saja dari saya, karena nanti ada Kemos Lihatnan yang akan melanjutkan ini luar biasa. Gimana? Oh, alhamdulillah. Kirim ke saya. Iya. Jadi itu mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Karena memang saya banyak jadwal dengan Ki Muslihat nanti ini memang. Ada juga sebenarnya dengan Ki Holil Yasin, tiba apa ya, gandengannya kurang bagus. Karena dia India ya, India. Ki Muslihat itu tidak banyak lagu-lagu, tapi kalau saya sebenarnya banyak lagu.
Saya mau baca selawat sebenarnya, tapi saya khawatir aja. Tidak apa ya baca selawat di sini? Tidak apa ya? Coba satu selawat saja. Ini namanya timbul qulub. Gini. Allahumma sholli. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah. Yang hadir malam ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lagunya ala sayyidina, nanti pahami dulu ya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bisa kan ya? Wa